Bahasa jurnalistik televisi. Melvin Mancher dalam buku News Reporting dan Writing merumuskan karakteristik jurnalistik televisi seperti berikut. 1. Harus dalam gaya percakapan. 2. Harus dengan kalimat pendek dan lugas. 3. Harus menghindari susunan kalimat terbalik. 4. Harus mengusahakan subjek dan predikat berdekatan letaknya. Televisi media, audio, visual, atau pandangan, dengar. Penyiar atau presenter atau reporter membacakan naskah atau narasi berita untuk bahasa jurnalistik televisi harus menggunakan gaya bahasa bertutur adalah untuk membedakan dengan jurnalistik media cetak yang cenderung formal pemirsa. Kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, atau kalimat tutur dalam berita televisi yang kita buat. Penggunaan bahasa asing dalam sejumlah judul atau nama program juga tak terlepas dari konteks. Setidaknya ada 3 perkara kontekstual dalam hal ini. 1. Ilmu jurnalistik yang kita pelajari di Indonesia umumnya berkiblat ke Amerika yang berbahasa Inggris. 2. Nama atau judul berbahasa asing itu relatif lebih mudah diingat dan menarik perhatian. 3. Dalam beberapa kasus, memang belum ada pendanaan nama atau judul berbahasa asing itu. Bahasa jurnalistik televisi. Karakteristik televisi sangat jelas tercermin pada bagian news production yang harus menggunakan bahasa tutur, bahasa gambar, menuliskan tentang gambar dan/atau melaporkan tentang gambar. Melvin Mancher dalam buku News Reporting and Writing 1997 merumuskan karakteristik jurnalistik televisi seperti berikut. 1. Menggunakan bahasa sehari-hari. 2. Menggunakan kalimat-kalimat pendek. 3. Setiap kalimat mengandung satu ide. 4. Membatasi narasi atau berita hanya pada satu tema utama. Hall dalam buku Broadcast Journalism 1971 mengungkapkan karakteristik bahasa jurnalistik sebagai berikut. 1. Harus dalam gaya percakapan. 2. Harus dengan kalimat pendek dan lugas. 3. Harus menghindari susunan kalimat terbalik. 4. Harus mengusahakan subjek dan predikat berdekatan letaknya. Dengan pilihan atas bahasa tutur, penulisan naskah harus bersifat sebagaimana berbicara kepada teman. Suasana yang dibangun adalah suasana berbagai informasi kepada teman yang setara, bukan suasana menggurui. Sebaiknya diperhatikan untuk dapat berkomunikasi dengan pemirsa dengan baik. Buatlah alur berita yang seksama, akurat, berkaitan, dan wajar. Gunakan ragam bahasa semi-formal. Hindari penggunaan kata yang memihak atau mengandung opini. Sebutkan waktu, tanggal, nama hari, dan hindari penggunaan kata kemarin, besok, lusa. Jika informasi yang diperoleh dari sumber lain, letakkan informasi. Ragam bahasa semi-formal. Ragam bahasa yang digunakan tidak dapat sepenuhnya bersifat formal. Bahasa yang formal akan melelahkan dan membosankan bagi pemirsa karena jauh dari sifat akrab. Sebaliknya, bahasa yang non-formal akan membatasi penyebaran pemirsa pada kelas tertentu. Ragam yang dianut oleh berita televisi adalah ragam semi-standar. Ragam semi-standar ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Penggunaan kalimat yang tidak lengkap. 2. Penggunaan kosakata lisan seperti bisa, cuma, tapi, dan sebagainya. 3. Penghilangan konjungsi dan preposisi di bagian-bagian tertentu.
Misalnya, kata sambung seringkali diganti oleh jeda, seperti kata bahwa dalam kalimat kutipan tidak langsung. 4. Paragraf boleh terdiri atas sebuah kalimat. Kalimat pendek, aktif, dan logos. Salah satu idiom yang terkenal di dunia jurnalistik adalah KISS, Keep It Short and Simple. Bahasa jurnalistik harus pendek dan jelas. Ketentuan ini juga berlaku untuk berita televisi, apalagi dalam berita televisi ditunjang oleh visual. Makin sederhana sebuah kalimat, makin baik, makin pendek sebuah kalimat, makin baik. Bahkan kalimat tidak lengkap diperbolehkan sepanjang keterpaduannya dalam penulisan berita cukup jelas. Suwardi Idris melalui buku jurnalistik televisi 1978 mencoba merumuskan sejumlah karakteristik bahasa jurnalistik televisi. 1. Sederhana. Tidak bercampur aduk dengan kata-kata asing atau kata-kata yang belum dikenal oleh rata-rata penonton. 2. Kalimat-kalimat hendaklah pendek, langsung pada sasaran, tidak berbelit-belit. 3. Hindari penggunaan kalimat terbalik. 4. Subjek dan predikat berdekatan letaknya. Penjelasannya adalah televisi sebagai media audiovisual atau media pandang dengar. Pemirsa memandang, gambar dan mendengar narasi. Penyiar atau presenter atau reporter membacakan narasi atau narasi untuk pemirsa. Penyiar, presenter, atau reporter seolah tengah bercakap-cakap dengan pemirsa. Karena itu, harusnyalah menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, atau kalimat tutur dalam berita televisi, bahwa bahasa jurnalistik televisi harus menggunakan gaya bahasa bertutur adalah juga untuk membedakan dengan bahasa jurnalistik media cetak dan cenderung formal. Sifat atau karakteristik televisi, jangkauannya yang luas, artinya berita televisi menjangkau khalayak dari berbagai tingkat sosial ekonomi. Untuk memperoleh informasi dari televisi, orang tidak harus pandai membaca. Orang buta huruf pun bisa dipahami oleh rata-rata penonton televisi. Adalah bahasa yang sederhana yang menghindari penggunaan kata asing atau istilah teknis. Upayakan penjelasan arti atau maknanya. Menggunakan kalimat pendek. Kalimat panjang seringkali lebih sulit dimengerti dibandingkan kalimat pendek. Padahal, televisi bersifat sekilas dan satu arah. Artinya, ketika penonton tidak paham dengan berita yang kalimatnya terlampau panjang, dia tidak dapat mengulang mendengar berita tersebut. Lagi pula, kekuatan berita pada gambar. Jadi, buat apa menggunakan kalimat yang panjang-panjang? Selain itu, televisi mengutamakan kecepatan. Kalimat panjang hanya akan menjadikan alur berita berjalan lamban. Tetapi, jika suatu berita melulu terdiri dari kalimat-kalimat pendek, akan kedengaran membosankan. Contoh 1. Jakarta, Kompas, Partai Golkar akan tetap memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah walaupun kritik itu pahit. 2. Posisi Partai Golkar terhadap pemerintah bagaikan sahabat yang baik, yang tidak saja memberi pujian, tetapi juga mengingatkan dan memberi evaluasi objektif serta solusi alternatif. Itulah sahabat sejati, kata Ketua Umum Partai Golkar Abdul Rizal Bakri dalam pidato politiknya pada perayaan hari ulang tahun ke-45 Partai Golkar, Sabtu 31 bulan 10 di Jakarta. Kalimat aktif lebih memiliki kekuatan dibanding kalimat pasif. Kalimat aktif juga lebih dimengerti dibanding kalimat pasif, karena televisi merupakan media yang mengandalkan kecepatan dan bersifat sekilas. Penggunaan kalimat aktif membuat penonton lebih mudah memahami berita televisi.
Contoh, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjelaskan atau jasa Nordim M-Top diketahui dari sidik jarinya, bahasa jurnalistik televisi karena menggunakan kalimat aktif. Tepat atau akurasi. Penulisan berita harus tepat. Data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama orang, jabatan orang, tempat kejadian, tanggal kejadian, dan data-data yang berkaitan dengan angka tidak boleh melenceng. Berita yang ditulis adalah fakta, tidak boleh mengandung opini atau pendapat dari reporter. Kalau tulisan mengandung opini berita akan cenderung tidak sesuai dengan konteks permasalahan. Reporter bukanlah menjadi komunikator, tetapi seorang reporter adalah media atau alat perantara untuk menyampaikan informasi dari sumber berita pada penonton televisi. Biarkan penonton menilai sendiri fakta yang disajikan sumber berita yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks. Permasalahan juga jangan sekali-kali dimasukkan ini dapat membuat rancut isi berita yang ditulis. Singkat atau brevity. Penulisan yang singkat berkaitan dengan ekonomi kata. Supaya kalimat yang disusun singkat, maka tiap kata ditempatkan menjadi sebuah kalimat haruslah kata yang tepat dan mudah dipahami. Kata bahwa biasanya digunakan sebagai penyambung induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM. Jelas atau clarity. Kalimat harus dibuat teratur, mulai dari pokok kalimat, subjek, sebutan, predikat, objek, dan keterangan. Usahakan supaya pokok kalimat dan sebutan berdekatan letaknya. Kalau pokok kalimat dan sebutan berjauhan letaknya, akan mengacaukan perhatian. Sederhana atau simplicity. Kalimat yang sederhana, yaitu tidak mencampur adukan kata-kata asing atau kata-kata yang kurang dikenal penonton secara umum. Kalaupun terpaksa harus menggunakan kata-kata asing karena tidak ada pada yang tepat dalam jam bahasa Indonesia, berikan penjelasan secara singkat di belakangnya. Dapat dipercaya atau sincerity. Berita yang disusun haruslah berdasarkan fakta peristiwa dan fakta pendapat secara objektif. Oleh karena itu, berita harus dapat dipercaya dan memenuhi kaidah etika undang-undang dan hukum tugas. Wartawan televisi adalah melayani masyarakat. Spelling, salah menyebut kata atau salah mengeja bisa terjadi pada presenter. Itulah sebabnya, sebelum tampil di layar TV, presenter sebaiknya membaca dulu naskah beritanya. Namun, seringkali hal ini dilakukan karena malas atau berita ditulis dadakan. Grammar, tata bahasa. Tata bahasa yang buruk bisa berdampak jelek pada penampilan presenter. Maka, tugas redaktor memeriksa naskah berita untuk menghindari tata bahasa yang buruk sebelum naskah itu diserahkan ke presenter. 1. Menggunakan huruf kapital. Seluruh narasi berita televisi harus ditulis dengan huruf besar karena narasi berita televisi yang berjarak 1 meter dari presenter. Narasi tersebut harus ditulis dengan huruf besar. Jika ditulis dengan huruf normal, dikhawatirkan narasi tidak terbaca dengan benar oleh presenter. Tanda baca titik ditulis dengan 2 garis miring, sedangkan koma ditulis dengan 1 garis miring. Ini juga berkaitan dengan prompter.
Jika titik atau koma ditulis sebagaimana adanya, dikhawatirkan presenter tidak bisa membacanya secara tepat. Sedang pada berita terakhir dengan garis miring 3 atau M. Angka. Angka kadang membuat presenter kesulitan membacanya, apalagi jika angka-angka itu terlalu detail. Karena itu, ada tata cara penulisan angka dalam narasi berita televisi.